Sugeng dalu para pamirsa sedaya, mugi tansah pinaringan berkah rahmating Gusti. Pinanggih kalih kula Yuslika Insania Rahma, mahasiswa sastra daerah saking Pawiyatan Luhur 11 Maret. Dan mriki kula badhe nepangaken salah sawijining tokoh tari ingkang kondang saking kutha Solo. Kalian rencang kula Wahyu Adianto. Sumangga. Sugeng dalu para pamirsa sedaya, mugi tansah pinaringan berkah rahmating Gusti. Kepanggih kalian kula Wahyu, mahasiswa saking sastra daerah UNS. Ing taun menika kula sampun kepanggih kalian Mas Agus Mardianto. Nggih, seniman teng kutha Solo. Matur nuwun sampun kula dangge wekdal. Sawetawis kangge wawancara ing dalu menika. Ya langsung mawon iki wawancara dipun wiwiti nggih. Kangge miwiti ingkang sepindah saged dipun jlentrehake latar belakangnya kados mungkin nama panggungnya gitu. Terus tempat lahir atau pendidikan, terus kenapa nih karir, perjalanan karir langsung nih ini kan kalau kita busuk kerapi apa saat ini mau mau menawi bahasa Indonesia ke mawon nggih. Oke, kan nggih, mboten apa-apa. Nggak, udah dulu. Oke. Nggih, matur nuwun. Perkenalkan nama kula Agus Mardianto. Saya lahir di Solo. Pilihan saya kalau di teman-teman seniman itu adalah Bendol. Agus Bendol ya. Bendol nggih. Nggak tahu itu asalnya dari mana, tapi seninya memang saya lebih ke nama aslinya yang tak tonjolkan. Tapi tetap teman-teman ambil panggil itu. Saya lulusan dari ISI Solo, Jakarta. Jurusan tari, program studinya koreografi waktu itu. Koreografi. Itu Karena boleh tahu tahun berapa? masuknya itu aku tahun 2001. 2001. Ya, 2001. Terus awalnya itu karena memang saya itu ikut teater, aktor, pemain teater. Karena teaternya adalah physical teater, makanya setelah pengen mendalami gerak, saya masuk di isi jurusan tari. Tujuannya adalah supaya perbendaharaan geraknya bertambah. Nah, dari situ malah akhirnya bergeser masuk pada dunia tari. Dan dunia tari yang jadi tertarikan saya itu tari kontemporer. Lebih ke kontemporer? Iya, kontemporer. Karena memang lebih dekat dengan pengalaman sebelumnya. Jadi memang lebih ke senang eksplorasi, senang hal-hal yang baru, senang mencari tema-tema baru. Perjalanan karir. Perjalanan karir. Di awal mulanya peng tari kontemporer itu ini saya cerita sesungguhnya gitu. Jadi ketika masuk di ISI Solo itu langsung ada namanya tugas koreografi. Tugas koreografi itu kita suruh membuat karya baru. Waktu itu banyak sekali kelompok duet dan tunggal tari solo. Dan kebetulan tari tunggal saya itu saya lebih seneng waktu itu, makanya lebih fokus untuk garapan tari tunggal. Awalnya saya dapat tari tugas itu, akhirnya saya buat tari tunggal, dan konsepnya adalah menggabungkan konsep dasar teater dan konsep dasar tari menjadi satu sajian koreografi tari tunggal. Nah, dari situ awal mula saya mulai dikenal, dan maksudnya dikenal itu artinya lebih, oh sekarang ada penari baru nih, jadi karena ada koreografi baru. Dan akhirnya dapat kesempatan pentas di Jakarta, pertama kali pentas di Jakarta. Dari pentas di Jakarta akhirnya semakin berjalan, semakin networkingnya semakin luas, dan banyak orang yang akhirnya tertarik dengan
penarian saya gitu. Dan dari situ akhirnya mulailah ikut beberapa karya beberapa koreografer dan seniman-seniman senior, termasuk mungkin saudara juga. Akhirnya mulailah perjalanan karir penariannya dan dunia tari itu dimulai. Jadi bisa dibilang sing gampangnya ngangkat itu sing di Jakarta nih. Kalau ngangkat saya nggak tahu pasti ya, tapi yang pasti dosen saya waktu itu, kalau saya boleh nyebut namanya, waktu itu Eko Supriyanto itu yang mulai memilih kan, dari beberapa mahasiswa dia dimilih beberapa, terus akhirnya oh ini menarik. Nah mungkin kalau dibilang awal mula mengangkat mungkin itu ya, mungkin ya terus ya mungkin kalau di Jakarta akhirnya kenal akhirnya tahu. Lanjutnya prestasi dan karya-karya panjenengan. Prestasi, kalau ngomong ke prestasi yang berhubungan dengan juaraan itu saya jarang sekali ikut. Saya ikut kompetisi itu baru masa-masa pandemi kemarin. Itu dari Kemendikbud mengadakan lomba tari kontemporer, tari solo, yang bentuknya video saya. Dari sekian banyak peserta saya menang. Jadi kan diambil 5 terbaik se-Indonesia. Nah saya masuk di itu. Jadi 5 ini nggak ada kak juara 1, 2, 3, tapi 5 terbaik. Itu saya memenangkan itu. Tuh, kalau sebenarnya kalau prestasi itu, kalau saya lebih ke bagaimana akhirnya saya bisa diterima di beberapa tempat, beberapa negara, masuk akhirnya punya kesempatan untuk diajak di salah satu proyek karya di company Belanda, kelompok tari Belanda, terus sama beberapa koreografer asing juga pernah, terus film juga pernah. Itu tak anggap prestasi ya, main film, main teater tari. Karya terdekat saat ini saya sekarang lagi fokus untuk buat karya baru untuk bulan Februari tahun depan ya, 2022. Itu rencananya saya akan pentaskan di Jogja di Peppermint Puppet Theater. Baru fokus untuk mendesain sebuah workshop, karena kebetulan saat ini saya baru dengan beberapa teman dari luar negeri juga, dari Lituania, dan salah satu koreografer tari di Indonesia juga namanya Retno Sulistorini, itu juga baru mencari beberapa metode yang kita mau share ke beberapa teman di Solo, Indonesia terutama, terus sama di beberapa di Eropa. Jadi kita baru mencari itu. Rencana tahun depan kita akan workshop di bulan Januari, salah satunya di Solo sama di Ngawi, terus Februari workshop di Jogja, terus rencananya pertengahan tahun depan itu kita mau lanjut ke Eropa untuk membagi pengalaman ini, karena beberapa sudah dibukukan di sana metodenya itu. Selanjutnya mungkin karya-karya yang paling memorable. Karya-karya paling memorable itu kemarin saya buat 2020, 2021, 2022, 2023 itu setiap tahun ada, alhamdulillah. Yang paling berkesan itu yang jelas tari tunggal yang saya ceritakan awal tadi, judulnya titik-titik dan titik-titik. Itu karya yang menurut saya paling berkesan, karena cikal bakal saya akhirnya menjadi seorang koreografer. Kalau pengalaman di dunia tari yang bersama koreografer yang lain itu menurut saya semuanya berkesan. Tapi yang paling berkesan yaitu tari tunggal. Terakhir, harapannya untuk tari kontemporer kemana di Solo, Indonesia gitu. Di Indonesia. Harapannya kalau saya secara pribadi, bagaimana tari kontemporer itu bisa diterima secara umum ya. Jadi gini, jadi kalau kontemporer itu kan identik dengan hal-hal yang terlalu punya dalam ruang sendiri, artinya
jauh dari hingar-bingar industri entertainment dan karena sifatnya kan dia lebih ekspresi, eksplorasi tentang kebaruan, dan kebanyakan kita terjebak pada hal-hal yang bahwa tari ini hanya dinikmati oleh kalangan seniman sendiri. Makanya jadi harapan saya di tari kontemporer ini bisa diterima secara luas, baik anak muda apapun lah maksudnya. Makanya konsen kedepannya lebih ke menyeimbangkan antara workshop dan karya ini supaya sasarannya adalah sasaran umum, bisa dinikmati umum. ya. Disampun wawancara yang dan menikah akhir kata sugeng dalu. Mekaten pawartos saking kula Yuslika Insania Rahma ngaturaken pangapunten menawi kathah kelepatan. Mugi rahayu saking pinanggih. Matur nuwun. Crazy, boys of the day.